Inilah acara yang ditunggu-tunggu. Acara yang penuh manfaat untuk kehidupan kita. Kiat Sehat, awet muda tanpa obat. Hai Indonesia, apa kabar? Senangnya hari ini saya bisa hadir kembali untuk Anda selama 1 jam ke depan. Tentunya di talkshow spesial Kiat Sehat Awet Muda Tanpa Obat yang dipersembahkan oleh Ziman. Selamat Hari Raya Idul Fitri semua teman-teman. Dan selamat Hari Raya Idul Fitri untuk Pak Nyoto. Mohon maaf lahir dan batin ya. Selamat Idul Fitri, mohon maaf lahir batin untuk semuanya ya. Akhirnya kita lebaran juga. Iya, sampai juga ya ke sini lebarannya. Perasaan baru kemarin puasa ya, tahu-tahu udah lebaran. Tahu-tahu udah makan ketupat, Udah makan opor ketupat. ayam. Berapa porsi yang kemarin Pak Nyoto makan saat lebaran pertama dan kedua? Atau mungkin sampai saat ini masih makan opor ayam nih? Opornya udah habis. Udah habis. Tinggal kue yang masih ada. Tepung-tepung, Iya, ya tepung manis-manis. semua, gula-gula semua. Nah, itu dia. Terus mentega-mentega semua, Yes. coklat-coklat semua. Aduh. Iya, kemarin 2 hari lebaran pertama dan kedua santan-santan, ya kan? Iya. Ini sekarang udah berlalu Idul Fitrinya. Dan banyak beberapa teman saya mengeluhkan kok tiba-tiba pundak pegel ya. Kok tiba-tiba leher pegel ya. Ya memang karena kan kita tadinya sebenarnya waktu berpuasa itu kan kita detoksifikasi ya. Maksudnya setelah kita melakukan lebaran, kita makannya jangan terlampau kalap. Iya. Ya kalau sekarang apa aja, pagi misalnya makan opor, siang rendang, ya kan, makan sop kambing, Iya. terus minumnya manis-manis semua, kue-kue, cookies-cookies, mentega semua. Akibatnya seminggu kemudian ya kolesterolnya naik. Asam uratnya naik. Asam uratnya naik. Berat badannya juga naik. Naik. Nah, yang kita khawatirkan itu adalah bahaya dari kolesterol tinggi itu yang kita harus khawatirkan. Karena kan kalau kolesterol kita tinggi tanpa terkendali, resikonya adalah sakit jantung koroner, Iya, ya kan? benar-benar. Trigliserida kita juga tinggi ya, darah kita menjadi kental seperti itu. Bahkan juga bisa stroke kalau kolesterolnya Betul. terlalu tinggi gitu. Jadi kalau kolesterol ketinggian bisa kena serangan jantung koroner, stroke, penyakit arteri perifer, ada batu empedu. Nah, cuma kan biasanya kolesterol itu temannya asam urat. Iya, betul. Jadi biasanya orang kalau nggak kolesterol ya asam uratnya diajak. Nah, mereka yang asam urat juga sama, ya kan? Karena konsumsinya makannya daging-dagingan, kemudian konsumsi jeroan-jeroan, ya kan? Ikannya bukan ikan laut tapi kerang-kerangan, cumi-cumi, kepiting, ya kan? Karena lebaran apa aja dimakan, ya kan? Tapi yang paling menciptakan orang itu mudah asam urat sebenarnya makanan yang manis-manis. Iya. Dulu saya nggak tahu loh, saya kira yang namanya makanan manis-manis itu cuma Diabetes. diabetes. Ternyata enggak, orang yang konsumsi makan manis-manis itu menyebabkan asam urat. Ternyata memang makanan yang mengandung gula tinggi itu bahaya banget ya buat kolesterol, kemudian buat asam urat ya, bisa buat bikin pengapuran, bikin autoimun, bikin penyakit degeneratif ya. Nah, jadi akibatnya apa kalau kita asam urat? Ya sendi kita mendadak terasa sangat sakit, bengkak, memerah, nyeri, sulit berjalan. Kemudian juga ada rasa panas di daerah yang sendi-sendi kena asam urat. Kemudian bengkaknya nggak kempes-kempes lagi ya. Kena sentuh dikit, waduh nyerinya, sakitnya minta ampun. Nah itu udah asam urat. Nah penyebabnya apa? Ya kita konsumsi makanan yang kelewatan banyak mengandung kadar purinnya tinggi. Nah kalau kita kena asam urat memang ada risikonya. Oh ada. Jadi kalau ada orang yang sudah kena asam urat yang tadi diceritakan tadi tuh, itu kan cuma gejalanya aja ya. Jadi oh ini asam urat gitu kan. Cuma bisa apa? Kalau nanti asam uratnya timbul topi atau benjolan ya, lama-lama dia akan mengeras karena berupa kristal, merusak sistem sendi. Sendi kita di mana ada asam urat yang nggak sembuh-sembuh alias kronis, sendi kita menjadi rusak. Kemudian bisa jadi batu ginjal. Dan ternyata yang bikin risiko kena jantung koroner bukan penyakit diabetes saja atau penyakit kolesterol saja, tapi termasuk penyakit jantung koroner. Jadi orang kena asam urat itu punya risiko jantung koroner. Dan orang yang punya asam urat itu rata-rata asam uratnya tinggi 20% pasti kena diabetes. Itu penelitian. Jadi setelah diteliti orang yang diabetes punya latar belakang itu sebelumnya asam uratnya tinggi. Jadi ngajak teman-temannya juga ya Pak ya, nggak cuma Saya hanya kira asam orang urat aja. Saya pikir tadi awalnya ya diabetes ngajak asam urat. Iya. Ternyata enggak, asam urat juga ngajak diabetes. Iya. Ya kan? Berarti cocok mereka. Cocok.
Jadi namanya penyakit gula, penyakit kolesterol, penyakit asam urat, penyakit hipertensi, lama-lama jantung, stroke. Itu ternyata mereka satu keluarga Iya, yang satu sangat akur. kesatuan. Saking akurnya itu keluarga, Iya. jadi dia kalau mereka menempati suatu tempat yang nyaman, mereka pasti ngajak saudara-saudaranya yang lain. Di sini nyaman loh, karena yang punya tubuh itu nggak pernah ngusir kita, bahkan kita Iya. dikasih empan, gitu, dikasih makan yang banyak. Kamu kolesterol, ayo ke sini. Asam urat, saya boleh ikut nggak? Boleh, buka kapling aja kan gitu. Udah asam urat buka kapling, Iya. kolesterol buka kapling, hipertensi. Nah, Ikut saya boleh ya juga, ikut ya, gitu. numpang duduk-duduk. Oh nggak usah numpang duduk-duduk, kata penyakit diabetes. Saya siapin kapling buat kamu ya, yang penting dipelihara gitu kaplingnya. Lama-lama datang penyakit jantung, penyakit stroke, ya sudah deh. Akibatnya apa? Tubuh kita sudah dikuasai oleh Penyakit. penyakit yang sudah mengkapling-kapling di tubuh kita. Aduh, repot banget ya. Iya. Kelihatannya sepele ya. Baru berapa sih asam uratnya, gampang lah, nanti inilah nanti itulah, ternyata bawa rombongan say. Makanya Iya. kalau nggak dijaga dari sekarang pola makan dan juga gaya hidupnya, ya udah tubuh kita habis digerogotin sama penyakit-penyakit itu. Betul. Gimana caranya untuk bisa menghindari atau mencegah agar asam urat, kolesterol, diabetes, Diabetes. terus juga hipertensi tidak melebihi batas gitu ya, tetap standar atau mungkin malah terhitung normal gitu. Seperti apa nanti kita akan bahas lagi ya. Yuk, yang mau bergabung silakan di WhatsApp 081511103103. Sekali lagi di 081511103103 dengan sebutkan nama Anda, alamat Anda, usia Anda berapa, kemudian pertanyaannya apa, atau kalau bisa riwayat kesehatannya seperti apa. Kita balik lagi ya setelah yang satu ini ya. Kiat Sehat. Awet muda tanpa obat. Dilanjut lagi yuk obrolan Sasa Harun dan juga Pak Nyoto selama 1 jam ini membahas seputar bahaya di balik kolesterol dan juga asam Kolesterol, urat betul. ya. Sudah lewat dari lebaran, tapi kayaknya opor ayam, rendang sama yang lainnya masih ada nih di rumah, harumnya sampai ke sini loh. Betul. Padahal ya kita masaknya kapan? Kan tiap hari dipanasin. Berarti kan sebenarnya itu makanan sudah lama, cuma kita panaskan berkali-kali. Bagaimana nggak kolesterolnya tambah tinggi? Kan kata orang lebih enak Pak kalau udah dipanasin Memang semakin berkali-kali. racunnya makin banyak. Nah makin itu dia kan enak. kalau opor dipanasin kaldu Iya. ayamnya makin keluar, Makin santannya keluar, makin keluar tuh, betul. minyaknya makin mantap. Tapi hati-hati Iya. di balik itu semua ada bahaya yang mengintai Anda. Memang kalau makan rendang itu kalau udah 2 minggu ya panasin tiap hari makin Iya, enak, makin makin gurih gitu ya. Bayangin ini enak, tapi kolesterolnya makin tinggi, asam uratnya makin tinggi, bisa kadar garamnya makin tinggi, bisa pencetus penyakit yang memberatkan fungsi-fungsi organ tubuh kita ya. Jadi kalau kita konsumsi makanan seperti itu ya, makanan yang sudah dipanaskan berkali-kali, pertanyaannya adalah saat kita berlebaran kita makan buah nggak? Oh iya, jarang loh. Jarang. Jangankan buah, sayur aja Iya kayak nggak ada disingkirin deh. ya kan. Walaupun ada sayur godok itu dari pepaya, kalau nggak lebusnya Masih santan mendingan lagi. ya kan, masih mending. Ada sayur pepaya yang dipotong-potong pakai santan, pakai ketupat Iya. ya. Terus pakai sambal ati. Ya. Ya, itu masih mending, ada seratnya. Cuma jarang saya lihat tuh, apalagi anak-anak muda ya, anak-anak remaja tuh nggak tahu pentingnya buah-buahan dan sayuran. Jadi makan rendang aja ataupun makan opor, dia nggak pakai sayur. Habis itu nggak makan buah, jadi tubuhnya seharian nggak ada serat. Padahal serat itu dibutuhkan sekali untuk memperlancar buang air besar, mendetoksifikasi sampah-sampah yang dalam tubuh. Iya. Jadi bisa semelit gara-gara konsumsi makan daging-dagingan, goreng-gorengan, minyak-minyakan, manis-manisan. Nah, akibatnya masih muda, kolesterolnya tinggi, asam uratnya tinggi, tekanan darahnya tinggi, kena diabetes kepala 3. Ya. Nah, kalau sudah kena diabetes, kebanyakan orang itu cari gampangnya. Udah deh, saya berobat ke rumah sakit, dikasih obat, selesai. Tapi gaya hidupnya, pola makannya nggak dirubah. Akibatnya dosis obatnya makin bertambah. Akibatnya dia kena komplikasi. Kena komplikasi penyakit gagal ginjal, cuci darah ya otomatis. Kemudian jantungnya mesti pasang stent. Kemudian juga tekanan darahnya tinggi. Jadi udah nggak nyaman lagi tubuh untuk aktivitas. Udah kalau nggak bisa aktivitas otomatis nggak bisa olahraga. Kalau udah nggak bisa olahraga makin hancurlah kesehatannya. Akibatnya tidak bisa produktif. Bayangkan masih muda tidak bisa produktif karena penyakitnya sudah berjibun dalam tubuh, sudah bikin kapling, susah diusir. Ya.
Karena dalam tubuh kita Satpol PP-nya udah nggak ada ya. Jadi bagaimana caranya nih kita memperbanyak Satpol PP dalam tubuh kita? Ya, pengawal-pengawal yang fungsinya mengusir semua penyakit-penyakit itu. Nah, ini yang mesti kita tahu ya, bahwa kita membangun Satpol PP yang mampu mengusir penyakit-penyakit yang sudah bercokol dalam tubuh kita yang udah kronis. Ya kan yang udah bercokol tuh penyakit-penyakitnya juga udah kayak preman semua, diusir susah gitu ya. Jadi kita kalau bisa bukan Satpol PP, kita bangun tentara dalam tubuh kita, ya kan? Bangun angkatan untuk mengusir semua penyakit yang sudah merasa nyaman di tubuh kita. Nah itu nggak bisa pakai obat-obatan saja, kita mesti pakai makanan yang mampu memperkuat fungsi detoksifikasi dalam tubuh kita. Jadi yang namanya membongkar semua sumber penyakit itu awalnya adalah detoksifikasi. Detox itu mengeluarkan racun di dalam tubuh kita yang sudah masuk sampai ke tingkat seluler, sampai ke sel-sel. Jadi adanya racun gula-gula yang ada dalam sel, racun asam urat, racun kolesterol ya, racun beragam lah yang mesti dibongkar. Nah yang bisa ngebongkar itu cuman bukan Satpol PP ya, makanan kita, tapi makanan yang masih segar, masih hidup, masih fresh, dari saripati buah-buahan segar yang punya efek terapeutik. Jadi kalau kita benar-benar nih ya niat, aduh saya pingin benar-benar keluar deh dari masalah penyakit kolesterol, hipertensi, diabetes, jantung koroner, stroke, ya dengan cara yang elegan dan bijak, ya kita mesti pakai makanan. Jadikanlah makananmu sebagai obat atau suatu saat obat-obatan jadi makananmu. Jadi nggak melulu obat. Karena jujur nih, saya punya teman sebangku. Teman sebangku waktu saya di SD, ya, dia kena penyakit gula, ya. Dia tahu penyakit gulanya itu karena giginya goyang-goyang. Gitu. Kok giginya goyang-goyang semua, lama-lama copot satu gitu. Terus kulitnya lama-lama gatel, nggak sembuh-sembuh. Dia pergi ke dokter kulit, dikasih macam-macam obat kulit nggak sembuh. Dokternya bilang, kenapa gigi kamu? Tanggal bu, goyang. Oh ya udah kalau gitu cek gula. Ternyata gulanya 600 mg per desiliter. Tinggi banget. Iya, kalau kemarin ada komedian yang meninggal itu karena gula darahnya 1000 loh. Iya, Sapri Pantun dia. Sapri Pantun ya. Itu 1000 mg per desiliter. I cannot imagine, nggak bisa Dia tuh ngebayangkan. nggak merasakan loh Pak. Dia tidak merasakan bahwa kan ada beberapa orang yang tidak aware dengan tubuhnya ya, yang yaudahlah anggap aja masuk angin gitu. Nah, rata-rata orang itu yang kena penyakit diabetes kronis, gagal ginjal, apapun namanya itu nggak tahu-tahu udah parah. Jadi yang namanya penyakit kronis itu karena kita punya sistem alarm itu udah rusak. Akibatnya ada bahaya kita nggak sadar. Ya, jadi kalau kita ada rasa pusing-pusing, pegal-pegal, linu-linu, nggak nyaman, kita bersyukur karena tubuh kita kasih alarm. Cuma kalau alarmnya nggak ada, penyakit kita udah banyak tapi kita tetap kayaknya nyaman-nyaman aja. Ternyata diabetesnya udah 1000 mg per desiliter, tiba-tiba kena stroke, kena jantung, bye-bye love, kan gitu. Nah jadi kita harus yakin kita bisa kembali ke posisi semula menjadi sehat segar bugar, tapi mesti ada harga yang mesti dibayar ya. Jadi kalau kita mau sehat 100%, ya pola makan kita harus dirubah. Caranya dirubah, ya pola makan yang banyak mengandung gula, karbohidrat sederhana, indeks glikemik tinggi, itu kalau kita bisa buang atau selamat tinggal ya. Dan kita banyak makan buah-buahan, sayur-sayuran yang indeks glikemiknya rendah ya. Kalau ada indeks glikemik tinggi ya jangan makan malam, kita makannya yang siang-siang saja. Jadi makan sayur-sayur, buah-buahan segar, olahraga, dan yang paling penting kita pakai solusi suplemen yang mampu membongkar semua masalah kesehatan kita dengan cara yang elegan. Nah, kira-kira suplemen apakah itu? Oke, nanti kita sambung lagi ya Pak ya. Biar pada penasaran kira-kira suplemen apa yang dimaksud sama Pak Nyoto. Ya udah sabar, kalau mau tanya boleh langsung ya. WhatsApp sekarang juga kita tunggu sampai jam 4 sore nanti di 081 511 103 103. Sekali lagi 081 511 103 103. Kiat sehat, awet muda tanpa obat. Terima kasih untuk Anda yang terus bergabung barengan Sasa Harun dan juga Pak Nyoto sampai nanti. Dan pertanyaannya masih kita tunggu ya. Yang mau tanya-tanya langsung deh WhatsApp 081511103103. Ini juga sudah ada pertanyaan tapi nanti ya. Kan berkali-kali Pak Nyoto bilang ayo dong rubah gaya hidupnya, pola makannya. Ada beberapa orang yang bilang kan pola makan sehat itu kan mahal.
harus beginilah, harus ini, harus itu, ribet juga gitu. Gimana caranya ngasih tahu sama orang itu ya kalau makanan sehat itu sebenarnya murah dibandingkan kalau sudah sakit masuk rumah sakit. Betul. Biayanya mahal. Kemarin minggu lalu sudah kita bahas biaya rumah sakit itu berapa. Iya, Gitu. nanti kita bahas lagi deh buat nakut-nakutin ya. Nakut-nakutin demi kebaikan. Iya, biar berganti menjadi pola Iya. makan yang sehat dan gaya hidup yang sehat. Setahu saya sih sebenarnya makanan yang sehat itu relatif murah ya, dibandingkan makanan yang menyebabkan kita sakit. Contoh kalau saya makannya pagi nasi kebuli gitu kan, siang-siangan dikit makan sate kambing, malam sop konro, itu mahal-mahal semua loh. Iya, benar. Cuma kalau saya makannya buah-buahan, papaya, nanas, pisang, jambu, buah naga, jeruk, itu murah-murah. Bukan berarti kita tidak boleh makan makanan yang enak dan mahal, cuma harus seimbang. Ya. Ya harus seimbang tuh dalam arti kita mesti banyak makan makanan yang hidup, sayur-sayur dan buah-buahan segar gitu ya. Cuma banyak orang itu maunya praktis, pokoknya nggak apa-apa deh saya kena penyakit gula atau penyakit asam urat, toh ada obat ini. Nah, itu ternyata yang menyebabkan komplikasi. Karena yang saya tadi cerita teman sebangku saya ya, itu tadinya cuma makan gara-gara penyakit diabetik, dia cuma makan 5 jenis macam obat. 2 tahun kemudian saya ketemu lagi, kakinya udah bengkak-bengkak. Jadi mesti diinduksi karena jantungnya lemah ya, udah mesti pasang stent. Dan dia konsumsi obatnya sudah 50 macam jenis. 50 macam dalam satu hari? Iya. Oh. Awalnya waktu dia dideteksi cuma 5 macam, ternyata 2 tahun kemudian 50 macam. Udah mesti cuci darah. Aduh. Ya kan? Jadi artinya apa? Kita tidak bisa menggantungkan kesehatan kita hanya dengan obat-obatan aja kalau gaya hidup nggak mau dirubah. Ya. Dan teman saya tuh kayak kecanduan es batu. Jadi memang ternyata orang diabetes itu hobinya ngeletukin es batu. Oh, ngaruh juga. Pengaruh. Ya? Jadi kalau ada orang suka letuk-letukin makanan es batu pasti gula darah tinggi gitu ya. Nah, jadi ini kalau kita konsumsi obat diabetes ya, misalnya metformin, itu kalau kita ada penyakit jantung atau kena serangan jantung belum tentu dikasih sama dokter. Ya. Kemudian juga kalau kita konsumsi jangka panjang, kita menjadi tubuh kita bersifat asidosis. Asam laktat asidosis mengganggu fungsi ginjal, makanya lama-lama konsumsi jangka panjang jadi gagal ginjal. Jadi penyebab gagal ginjal itu adalah karena konsumsi obat-obatan metformin untuk gula ya. Akibatnya apa? Tubuh kita asam laktat asidosis merusak sistem ginjal, akibatnya cuci darah. Nah, saya bukan nakut-nakutin nih. Artinya apa? Ya kita mesti jaga pola makan, jangan hanya mengandalkan obat. Tapi ada satu herbal yang namanya Ziman ya. Ziman ini menarik ya, kenapa saya sering ceritakan dan promosikan. Karena ini makanan yang sangat-sangat luar biasa, mampu membongkar semua sampah dalam tubuh kita. Jadi semua sampah-sampah gula yang ada dalam sel, dalam aliran darah, kemudian kolesterol, asam urat, kalau kita minum rutin, itu dalam tempo sebulan, 2 bulan, 3 bulan, dia akan menurun menuju normal gitu ya. Cuma ini masalahnya bukan obat, ini kan makanan. Karena kandungannya adalah saripati mengkudu yang diekstrak 2 kali ganda. Ya, jadi ekstraknya ekstrak dingin, biar ada enzimnya dan antioksidannya tetap powerful. Kemudian dia bukan sekedar mengkudu aja, ada kulit manggis, ada delima, ada ginseng, ada cinnamon. Diekstrak dengan teknologi dari Jepang, jadi difermentasi dulu biar keluar asam amino polipeptida, baru diekstraksi ganda 2 kali. Jadi kalau kita minumnya rutin, pagi, siang, sore, malam, sehari 5 kali, syukur-syukur 5 tetes minimal, itu kita benar-benar persisten, konsisten, dan terus-menerus. Tiap bulan kita pergi ke lab, biasanya semua rapot kita yang tadi merah, kadar gulanya merah, asam uratnya merah, kolesterolnya merah, itu menuju membaik. Dan yang menarik adalah ini efek sampingnya apa? Ini kan bukan obat, ini makanan. Jadi tubuh kita itu yang membongkar semua sampah-sampahnya ya tubuh kita. Yang memperbaiki fungsi-fungsinya ya tubuh kita. Yang memperbaiki fungsi hormonalnya ya tubuh kita. Memperbaiki fungsi darahnya tubuh kita. Karena dikasih makanan yang gizinya kaya dengan enzim, kaya dengan antioksidan. Cuma kebanyakan orang berpikir, aduh, kalau saya mau sembuh, berapa yang harga yang mesti bayar? Iya. Ini murah banget, bener deh. Jadi kalau saya sarankan itu, kalau kita benar-benar udah penyakit kronis, jangan ragu-ragu lagi, minimal beli 10 botol untuk 1 bulan.
Kenapa harus 1 botol? Karena utang kita sama antioksidan, sama enzim, sama sampah-sampahnya udah demikian banyak, itu udah kelewat banyak. Jadi nggak bisa tuh minum 5 tetes untuk 1 minggu, kebangetan ya, 1 botol irit-irit, gimana mau sembuh. Padahal yang udah bercokol tubuh kita itu ibarat kata udah preman-premannya diabetes deh. Iya. Udah preman-premannya Kepala kolesterol, preman mungkin. udah jago-jago deh, Iya. pang jagona gitu. Terus kita pakai Ziman ya. Kita cuma pakai Ziman, Satpol PP-nya yang cuma 3 orang, ya kalah deh. Tapi kalau kita pakai Zimannya itu intensif, kalau perlu 10 tetes sehari 5 kali, jadi 10 botol itu benar-benar intensif, waduh. Dan kita rutin untuk 3 bulan, jadi sebulan. Udah bagus, terusin lagi, hajar lagi sebulan lagi, udah bagus. Sampai benar-benar kadarnya semua bagus, asam uratnya bagus, kolesterolnya bagus, gula darahnya bagus, tubuh udah bisa diajak olahraga, udah bisa diajak jalan, mata yang tadinya udah lamur-lamur udah bisa celeng, udah terang ya kan. Nah, kita kan kalau kesananya baru perawatan nggak perlu banyak. Cuma waktu melawan penyakitnya yang sudah komplikasi, ya jangan cuma pelit-pelit deh ya. Ironisnya tuh ada orang kalau beli baju waktu lebaran tuh ya, dia pakai baju, berapa harga bajunya? 5 juta. Wah, dengan bangganya dia pakai pamer-pamer. Padahal gula darahnya udah 600, kolesterolnya udah 300, asam uratnya udah 10 mg per desiliter, tekanan darahnya udah tinggi. Ya kan? Jadi itu udah sebenarnya kayak mayat hidup pakai baju bagus-bagus karena bajunya mahal, 5 juta, 10 juta, mobilnya Mercy. Beli untuk kesehatannya mikirnya 100 kali, tiba-tiba dipanggil lah sama Tuhan. Kenapa? Karena nggak punya kecerdasan kesehatan bahwa kekayaan sejati itu adalah kesehatan. Ya, betul. Gitu. Jadi ya harta yang paling berharga Iya. ya selain keluarga yaitu kesehatan. Betul. Semuanya serba mahal tapi kalau kesehatannya nggak baik juga percuma. Jadi- Buang-buang harta. Beli sepatu baru harga 2 juta, baju baru harga 5 juta, mobilnya di salon ya kan, rumahnya direnovasi habis 100 juta. Tiba-tiba dia cek, aduh ibu kolesterolnya udah tinggi, asam uratnya udah tinggi. Coba deh pakai Ziman efektif banget. Bisa nggak saya beli separuh botol? Aduh, kan ironis sekali ya. Kalau bisa jangan itu 10 botol Iya. untuk sebulan. Jadi kenapa kita harus beli sekaligus banyak? Biar kita termotivasi untuk konsumsi ngabisin gitu kan. Iya. Nah, kalau kita konsumsinya benar-benar niat dihabiskan, kalau perlu udah bikin jadwal deh. Abis bangun pagi jam 8 10 tetes, habis siang 10 tetes, sore 10 tetes, maghrib 10 tetes, malam 10 tetes. Jadi 10 botol ini kalau perlu habis 1 bulan. Nah, nanti rasanya bagaimana? Pertama ya, kalau kita konsumsi untuk bongkar racun, itu nggak enak dulu deh. Karena semua sampah-sampah waktu dibongkar, itu rasanya ada healing krisis yang tidak nyaman dulu, yang harus dilalui. Cuma 2 minggu setelah dilalui, detoksifikasi, nah kita bisa kembali seperti fresh ya. Yes. Waktu masih muda kita beraktivitas kan badan enteng, dipakai gerak, dipakai olahraga, dipakai jalan, kemudian dipakai apapun juga lebih nyaman deh. Iya, lebih Karena enak lah. sampah-sampah tubuh kita udah dibongkar ya. Jadi Oke. 1 bulan kita konsumsi rutin, nah kita boleh tuh sebelum minum Ziman yang dosisnya tinggi tadi 10 botol kita komit untuk 1 bulan. Cek dulu kolesterolnya berapa, asam uratnya berapa, gula darahnya berapa, tekanan darahnya berapa. Kenapa kita mesti cek sebelum dan sesudah? Agar kita termotivasi bahwa apa yang kita kerjakan itu memang ada efek positif dari kesehatan kita, bukan sekedar perasaan tapi memang oh iya. Tadi misalnya kolesterol saya 300 sekarang turun ke 150. Tadi gula darah saya yang tadinya 600 sekarang turun ke 200. Cuma tidak bisa simsalabim ya. Karena tubuh kita itu untuk menyembuhkan fungsi-fungsinya itu perlu waktu. Contoh seandainya kita jatuh ke sandung kena luka deh. Oke. Kan nggak mungkin kita pakai obat merah besok langsung merapet. Iya, nanti disambung lagi Pak. Iya. Nanti sambung lagi Nanti ya. kita sambung lagi obrolannya Oke. ya. Kiat sehat, awet muda tanpa obat. Pertanyaannya terima kasih ya. Di 081511103103 masih adakah yang ingin bertanya? Pasti banyak dong ya. Silakan WhatsApp aja sekarang juga. Nanti akan dijawab sama Pak Nyoto. Kita masih membahas seputar bahaya kolesterol dan juga asam urat ya. 5 hari lebaran sudah berlalu tapi kok ya makannya masih sama itu-itu aja. Hati-hati. Makan makanan yang sehat kalau pengen selalu sehat. Kan banyak
orang yang bilang kalau sehat itu kepengennya macam-macam. Kalau orang sakit kepengennya kan cuma satu, sembuh. Nah mumpung masih dikasih kesempatan nih sama Tuhan, masih sehat, umur yang masih panjang, jaga kesehatan dengan mengkonsumsi Ziman secara rutin dan juga teratur yang bisa Anda dapatkan di radio kesayangan Anda ini. Harganya Rp200.000 aja. Ukurannya 15 mili, ini 100% enzim herbal alami. Anda juga bisa pesan via WhatsApp. Dicatat ya, kalau mau pesan Ziman, catat nih WhatsAppnya nih, 0877900300. Sekali lagi 0877900300, atau Anda bisa juga belinya di toko online, agen-agen terdekat, atau mungkin juga bisa di gerai-gerai Ziman terdekat di sekitar Anda. Mau dilanjut lagi, tadi pembahasan sempat terputus atau mau langsung baca WhatsApp? Lanjut dulu ya, Pak? Sedikit ya. Boleh. Jadi tadi kan kita cerita kolesterol ya, karena kan umumnya kalau kita kebanyakan makanan yang enak nih pasca lebaran, pasti kita kalau kolesterolnya tinggi itu kalau dicek kolesterol kita di atas 200 mg per desiliter. Jadi kalau udah di atas 200 itu kita udah masuk waspada. Biasanya sinyal tubuh itu rasa sakit atau pegel-pegel di tengkuk bagian belakang. Jadi kalau leher kita, tengkuk kita bagian belakang itu udah pegel-pegel, nah itu, dan pegel ini biasanya merambat sampai ke pundak, ya. Terus kaki kita bengkak, gampang capek, kemudian ya kalau udah gampang capek gampang mengantuk. Iya. Akibatnya apa? Itu gejala kolesterol. Tapi kalau ada di sendi nyeri-nyeri udah memerah, terus panas, disentuh sakitnya minta ampun, asam urat, ya. Jadi hati-hati kalau udah seperti itu, karena pola makan kita nggak benar, kita mesti come back to laptop. Iya. Pola makan yang bagus, makan sayur-sayur buah-buahan segar. Jangan lupa kita detox dengan Ziman dosis tinggi, ya. Nah tadi saya udah cerita ya tentang bahaya kita cuma mengandalkan obat-obatan saja tanpa merubah lifestyle, pola makan dan gaya hidup. Nah kalau mau bijak ya konsumsi Ziman rutin, dosisnya pun dosis yang intensif, persisten. Karena kalau kita memang benar-benar niat sembuh dan kita benar-benar pingin kembali seperti waktu masih muda, awet muda, segar bugar, ya kita harus berjuang. Nah perjuangan itu harus dengan ketekunan. Dan itu ada teman saya ya yang sudah kena penyakit kadar gula darahnya tinggi, diabetes. Dan dia benar-benar jaga pola makan dengan karbohidrat indeks glikemik rendah gitu ya. Padahal dokter bilang ini udah udah mesti suntik insulin gitu ya. Kemudian juga udah mesti minum obat suntik insulin karena susah menurunkannya. Nah dia dengan Ziman dan benar-benar pola makannya itu dijaga 1 bulan. Tadinya yang diabetes itu kadar gulanya susah turun, ternyata dengan serta-merta turun step by step. Sampai 3 bulan dicek dia punya kadar diabetesnya itu sudah masuk di pradiabetes. Jadi sangat-sangat bisa ditolerir lah. Waktu dia pergi cek lagi ke rumah sakit dan ke lab, dokternya bingung. Kok bisa kamu sampai serendah ini? Kalau habis makan kira-kira gula darahnya lompat lagi nggak? Enggak, soalnya naik pun nggak tinggi-tinggi Nggak amat. banyak, ya. Nah ternyata kalau memang dia benar-benar berjuang ya, pola hidup, pola makan, olahraga, minum Zimannya rutin seperti yang tadi saya bilang minimal 10 botol 3 bulan, ya kita bisa kembali sehat dan itu sangat-sangat mungkin gitu ya. Termasuk yang punya jantung koroner nggak mau operasi, yang punya diabetes lukanya nggak kering-kering gitu kan, jangan mau amputasi deh, ya. Sayang kaki kita dipotong-potong gitu ya. Coba deh konsumsi intensif, ganti pola makan, gaya hidup sehat. Moga-moga kita menemukan kembali kesehatan kita yang sudah hilang. Nah, Oke, jadi jangan ragu lagi untuk konsumsi Ziman secara rutin dan juga teratur. Dan ini pertanyaan Pak, udah banyak banget yang masuk ya. Selamat sore Pak Nyoto, saya Ibu Atik dari Seyegan, Sleman. Mohon penjelasannya nih untuk info kesehatan. Saya ini punya kecanduan makan beras. Ini makan beras yang sudah dimasak jadi nasi atau benar-benar beras nih ya? Kecanduan makan beras, saya tanyakan di sini apakah itu berbahaya nih untuk kesehatan. Saya kecanduan ini sudah sejak tahun 97 sampai sekarang. Tapi memang banyak sih orang yang kecanduan aneh-aneh, ada yang kecanduan makan batu bata, ada tetangga saya makan makanin apa sih yang itu gabus tuh, styrofoam digigit-gigit. Tapi masih senangnya. aman makan beras lah daripada styrofoam. Iya, makan tanah liat ada loh beberapa orang tuh, saya sempat lihat di TV juga, aneh-aneh.
Ini gimana nih Pak? Jadi sebenarnya ini termasuk gangguan ya kalau kita biasa konsumsi makanan yang mentah-mentah ya. Karena kan kalau kita konsumsi makanan yang mentah seperti beras itu sebenarnya sensasi dari kerak-krauk-krauknya itu, Oh, ya kan? dari suara Iya. dari berasnya ya. Jadi dia ingin rasa tekstur dari rasa yang keras-keras yang dimakan gitu ya. Karena biasanya orang yang kecanduan makan beras itu dia defisiensi vitamin dan mineral. Mineralnya mineral zinc, seng. Oh. Dan biasanya juga takutnya nanti kesehatan mental juga terganggu, ya. Jadi kalau bisa, kalau kita benar-benar tidak mau kecanduan makan beras, ya kita harus, karena banyak bukan makan beras saja, ada makan tanah, makan kapur, makan kertas, makan beras-beras, Iya, apa, banyak. benda-benda yang Benda yang teksturnya itu ya, yang unik begitu, itu nanti efek samping jangka panjangnya masalah ke mental, kesehatan mental kita terganggu, ya. Tapi sebenarnya kita tuh malnutrisi, makanya kita pengen makan makanan yang teksturnya keras-keras seperti itu. Malnutrisinya apa? Kurang zinc. Nah, daripada kita makan beras yang mesti mentah, coba deh konsumsi Ziman 5 tetes minimal sehari 5 kali. Nah, begitu Ziman memberikan kita suplementasi mineral zinc dan mineral antioksidan, itu pasti kemauannya untuk kecanduan makan berasnya jauh berkurang. Ya. Jadi kalau kecanduan makan berasnya sudah hilang, ya kita jangan maksain diri untuk makan lagi gitu ya. Jadi konsumsi Ziman itu rutin, minimal sehari 5 kali 5 tetes, ya. Kalau bisa, ya itu tadi, jangan belanjanya Ziman, jangan tanggung-tanggung cuma sebotol, coba-coba deh, jangan. Untuk sehat nggak boleh coba-coba. Iya. Untuk sehat itu harus komitmen. Jadi kalau Totalitas. komitmen itu totalitas, belinya langsung banyak agar kita termotivasi 1 bulan 10 botol habis. Jadi kalau 1 bulan 10 botol habis, biasanya kalau kebutuhan akan berbagai macam mineral dan vitaminnya terpenuhi, gangguan ingin makan beras-beras itu, entah makan beras, makan tanah, makan kapur, makan benda-benda yang teksturnya seperti itu akan berkurang karena tubuh kita itu regulasinya sudah membaik karena sudah kaya dengan enzim, mineral dan vitamin antioksidan. Kurang lebih Oke. seperti itu. Terus juga ini ada Ibu Indra dari Solo. Mau tanya Pak Nyoto, saya ini kan suka banget makan kikil sapi. Apa Ya. kikil sapi banyak mengandung kolesterol Pak katanya? Sebenarnya kalau kikil sapi menurut saya itu kan rasanya emang enak Iya, ya, karena kan kenyal-kenyal. kenyal-kenyal, lembut-lembut gitu kan. Biasanya sih dibikin rujak cingur ya. Iya. Ya kan yang seperti itu. Pasti ada kikilnya. Nah, kalau makan kikil itu kalau kebanyakan bisa asam urat. Ya, dan kalau yang perutnya juga sensitif bisa mahnya kumat. Oh. Gitu. Cuma ada yang bilang, "Pak, kalau makan kikilnya udah jadi bentuk kerupuk kulit, katanya Iya. bisa untuk sakit mah," gitu ya. Iya, tapi kan itu sebenarnya baru cerita. Karena belum ada penelitian orang yang belum banyak makan ada. kerupuk kulit itu bisa memperbaiki fungsi mahnya, belum ada. Mungkin menutupi kali, Iya. karena itu kan lengket Pak. Cuman kalau memang kita punya lambungnya lemah, itu bisa mahnya kumat. Jadi kayak teman Oke. saya nih ya, dia kebetulan makannya makan apa namanya mie pangsit, dia hobinya pakai kikil. Jadi dia beli kikil, kalau enggak sotomi itu kan ada Iya, kikilnya. sotomi pakai Nah dia kikil. kebanyakan konsumsi itu ternyata malah dia perutnya kembung. Oke. Ternyata jadi larinya ke mah. ke asam lambung. Iya, ya. ke asam lambung. Jadi kalau kita konsumsi kikil boleh-boleh saja. Cuma kalau kita konsumsi makanan yang sulit dicerna oleh tubuh, kasihan tubuh kita. Jadi kita konsumsi kikilnya jangan 2-3 kali kunyah langsung telan. Jangan, kita benar-benar kunyah sehalus-halus mungkin. Karena dalam lambung kikil itu susah loh mencernanya. Itu digigit kan juga kenyal Pak. Iya, Nggak kalau halus-halus. masih mending daging gitu kan. Masih mending daging. Jadi kalau kikil itu kita mesti ngunyahnya itu kalau perlu sampai benar-benar halus baru telan. Capek. Kalau enggak ya kita tadi kena ke lambung, nanti asam lambung kita jadi naik, ya kan. Nanti juga karena enggak pengolahan mekanik melalui giginya kurang itu, jadi asam uratnya naik, ya. Dan itu pun jangan keseringan, ya kan. Sebab kalau saya larang nanti maksudnya nggak boleh sih makan enak bangetan gitu ya. Boleh Boleh, sesekali. cuma mengunyahnya mesti banyak sesekali. Abis itu apa? Ya makan nanas, makan pepaya, makan buah-buahan, makan pisang untuk tubuh kita metabolisme pencernaannya itu mudah mencerna kikil tadi karena dibantu dengan buah-buahan dan
sayur-sayuran. Jangan oke. makan kikil, udah gak makan nasi, kikil doang. Aduh kasihan itu begitu. Bu Indra, ya boleh makan kikil tapi nggak usah banyak-banyak, jangan setiap hari, dan jangan lupa juga konsumsi zimannya ya biar balance sayur dan juga buah-buahannya ya. Yang mau bertanya masih kita tunggu, masih ada satu segmen lagi, semoga terbaca semua di 081 511 103 103. Sekali lagi di 081 511 103 103 dengan sebutkan nama Anda, alamat Anda, usia Anda dan juga riwayat kesehatan Anda seperti apa. Kita kembali lagi setelah yang satu ini. Kiat sehat, awet muda tanpa obat. Kita masuk ke segmen terakhir dan ini pertanyaan yang terakhir ya dari Ibu Kanti yang ada di Pati. Bagaimana kalau berat badan saya? Bagaimana berat badan saya? Maksudnya berat badannya turun terus gitu ya. Cara menambah berat badan tuh gimana? Oh, berat gitu. badannya turun terus. Jadi banyak kan orang pengen nurunkan turun. berat badan ya. Ini Iya. berat badannya turun terus tanpa diminta gitu ya. Asik banget tuh buat yang pengen diet, cocok. Cuma sebenarnya kita harus hati-hati ya. Kalau berat badan kita turun mendadak gitu ya. Itu biasanya ciri-ciri penyakit diabetes kronis. Jadi kalau ada orang yang tadinya gemuk, tiba-tiba kurus mendadak dan muka kulitnya kering, itu biasanya juga akibat diabetes kronis. Akibatnya lemak yang dibakar menjadi energi, dia jadi menyusut karena lemak yang dibakar, karena udah nggak bisa bakar gula. Nah, kedua penyakit hipertiroid. Jadi kalau ada orang yang kena penyakit hipertiroid gitu ya, jantungnya berdetaknya cepat gitu kan, terus kepanasan terus menerus, keringetan, dicek hipertiroid itu bisa sama berat badannya kurus mendadak atau terus turun. Kemudian penyakit TBC atau enggak paru-paru obstruksi kronis ya, PPOK. Jadi saya punya pembantu, dia juga sama tuh, berat badannya turun terus. Dicek kadar gula darahnya normal, tiroidnya normal. Akibatnya apa? Bukan pembantu saya sih, pembantu tetangga saya. Abis itu orang bingung penyakitnya apa nih? Ternyata penyakitnya TBC. Tuberkulosis. Jadi kita juga mesti cek dulu ya, kita ada tuberkulosis apa enggak gitu. Karena itu juga bisa menyebabkan penurunan berat badan yang drastis. Kemudian juga kalau kita punya pankreatitis, ya pankreas kita ada radang, ya kan, atau penyakit saluran cerna, itu juga bisa menyebabkan kurus, ya. Kemudian cacingan juga kali ya. Cacingan bukannya perutnya malah itu ya? Iya, badannya kurus, kembung. perutnya aja yang maju. Iya, itu. Buncit gitu ya. Buncit. Jadi itu juga bisa. Nah, kemudian juga penyakit kanker. Oke. Ya, jadi ada orang yang kena kanker ovarium itu juga turun Berat gampang. badannya turun drastis. Berat badannya turun. Kemudian ada penyakit sariawan ya, karena kalau orang sariawan kan malas makan gitu ya. Iya, sama sakit hati. Sama sakit hati mikirin terus. Nah, jadi kalau kita turun berat badan kita terus turun terus, itu juga pasti ada masalah yang tidak bagus dengan kesehatan kita, ya. Jadi solusinya bagaimana? Ya kalau kita misalnya ada TBC, ya kita mesti berobat, ya, diabetes, hipertiroid. Nah, kalau kita pingin benar-benar keluar dari masalah kesehatan dengan elegan, kan kita kadang-kadang yang penting bukan gejalanya, tapi penyakitnya yang sembuh. Kita bisa konsumsi Ziman secara intensif. Misalkan kita masalahnya diabetes kronis, kita konsumsi Zimannya seperti tadi tuh. Jangan ragu-ragu, beli 10 botol untuk 1 bulan. Begitu kadar resistensi insulinnya diperbaiki, ya berat badan kita bertambah karena kita punya metabolisme itu sudah membaik. Termasuk yang tiroid. Nah, saya kesaksian banyak loh orang yang tiroid. Ya. Jadi minum Ziman itu rutin, baik dia PPOK, tiroid ataupun diabetes, bisa teratasi, nanti kita punya berat badan menuju normal kembali. Oke, jadi diperiksa lebih dalam lagi ya, lebih insan lagi ke dokter. Kenapa? Apakah ada diabetes atau yang lain-lainnya? Ya. Kemudian konsumsi Ziman secara rutin dan juga teratur pagi, siang, sore dan juga malam ya. 5-10 tetes di bawah lidah. Oke, terima kasih yang sudah bertanya. Waktunya sudah habis, gak terasa ya, 1 jam sudah cepet berlalu banget. cepet banget ya. Ketemu lagi minggu depan ya. Oke, yang mau beli silakan di radio kesayangan Anda, harganya Rp200.000 atau via WhatsApp di 0877900300. Kalau gitu, kita pamitan Pak Nyoto. Sampai ketemu lagi minggu depan. Yes, Sasarun pamit. Pak Nyoto pamit. Dah. Baru saja Anda dengarkan
Kiat sehat awet muda tanpa obat yang dipersembahkan oleh Ziman, enzim antioksidan aktif.